Baik, para terdakwa silakan duduk di kursi samping penasihat hukum pada titik. Sidang lanjutan kasus penganiayaan hingga tewas Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kupang pada Selasa 23 Desember 2025. Pada sidang lanjutan berkas ketiga ini, auditor militer akan membacakan replik atau tanggapan atas pembelaan para terdakwa dalam kasus tewasnya Prada Luki. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mayor CHK Subianto. Kemudian untuk para terdakwa nantinya akan didampingi oleh penasihat hukum masing-masing. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Kupang yaitu rekan Tari Rahmaniar. Tribuners bersama dengan saya Tari Rahmaniar melaporkan langsung dari Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Tepat pada hari Selasa 23 Desember 2025, sidang lanjutan ketiga berkas perkara dengan nomor berkas perkara 40 untuk terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal, berkas perkara nomor 41 dengan terdakwa Sertu Thomas Desambris Awi dan 16 orang kawan lainnya, serta berkas perkara nomor 42 dengan terdakwa Ratu Ahmad Tahda dan 3 orang lainnya akan segera dimulai. Dan sidang lanjutan ketiga berkas perkara ini akan berlangsung dengan pembacaan replik dari auditor militer. Replik adalah pembacaan tanggapan dari auditor militer terhadap pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum sebelumnya. Adapun para auditor militer yang akan membacakan replik pada sidang hari ini yaitu Letkol CHK Yudis Harto, Letkol CHK Alex Panjaitan, dan Mayor CHK Wasinton Marpaung. Sidang ini juga akan dipimpin oleh hakim yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Mayor CHK Subianto bersama hakim anggota yaitu Kapten CHK Denis Karolna Pitupulu dan Kapten CHK Zainal Arifin Anang Yulianto yang akan menyidangkan 3 berkas perkara ini. Seperti biasanya bahwa 22 terdakwa ini tentunya akan didampingi oleh para penasihat hukumnya. Penasihat hukum yang dimaksud terdiri dari Letda Beni yang merupakan bagian dari penasihat hukum 22 orang terdakwa pada kasus Prada Luki, dan penasihat hukum lainnya yaitu Letkol CHK Ketut, Mayor CHK Gatut Subur, dan Kapten CHK Indra Putra. Bagaimana tanggapan auditor militer yang akan dilakukan terdakwa dalam sidang ini dan hasil dari replik yang akan disampaikan oleh auditor militer, kita akan sesaat lagi menyaksikan. Sekian dari saya, Tari Rahmaniar, melaporkan. Para terdakwa dalam keadaan sehat? Sanggup mengikuti persidangan hari ini? Agendanya hari ini adalah pembacaan replik ya dari Bapak Auditor Militer ya. Baik, para terdakwa silakan duduk di kursi samping penasihat hukum pada titik lepas. Baik, Bapak Auditor Militer sudah siap dengan repliknya? Siap ya Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik Mulia, kami akan bacakan. Namun demikian kami akan bacakan pokok-pokoknya. Ya, silakan. Saya akan bacakan tanggapan auditor militer atas pembelaan dari tim penasihat hukum. Auditorat Jenderal TNI, Auditorat Militer 314 Kupang, Pengadilan.
tanggapan auditor militer atau replik atas pledoi pembelaan tim penasihat hukum terdakwa atas nama Sertu Thomas Desabris Awi dan kawan-kawan 16 orang. Yang terhormat Hakim Ketua, yang kami hormati para hakim anggota dan tim penasihat hukum para terdakwa yang kami hormati. Mengawali tanggapan kami atas pledoi tim penasihat hukum para terdakwa, perkenan kami menyampaikan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya pada kita semua sehingga dapat melanjutkan persidangan ini dalam keadaan tertib. Selanjutnya, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kami untuk menyusun tanggapan atas pembelaan tim penasihat hukum para terdakwa yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penasihat hukum para terdakwa yang telah hidup memperjuangkan hak-hak para terdakwa dan sudah barang tentu materi yang dibuat dalam pembelaan tim penasihat hukum merupakan pembelaan dari sudut pandang penasihat hukum para terdakwa. Sidang pengadilan kami hormati, setelah mendengar, mempelajari dan mencermati kembali pembelaan yang dibacakan tim penasihat hukum para terdakwa terhadap tuntutan auditor militer, maka dapat disimpulkan pembelaan tersebut pada pokoknya disusun terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Fakta-fakta dalam persidangan, 3. Tentang restitusi, 4. Analisis juridis, dan 5. Kesimpulan dan penutup. Sidang pengadilan kami memperlihatkan sebagaimana pembelaan penasihat hukum para terdakwa terhadap tuntutan auditor militer yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2025 yang isinya tidak akan kami uraikan kembali. Maka dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan terhadap isi pembelaan tim penasihat hukum para terdakwa dan tanggapan yang akan kami sampaikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tuntutan kami yang telah kami bacakan dalam persidangan sebelumnya. Yang terhormat Hakim Ketua, kami hormati para hakim anggota dan tim penasihat hukum para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para terdakwa, dan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka pembelaan penasihat hukum para terdakwa dapat kami tanggapi sebagai yang berikut. 1. Tentang pendahuluan. Pendahuluan sebagaimana dalam pembelaan tim penasihat hukum para terdakwa secara umum dapat kami pahami dan sependapat mengenai seluruh uraian dalam pendahuluan tersebut karena apa yang disampaikan merupakan fakta-fakta pengantar dalam pembelaan. 2. Tentang fakta-fakta dalam persidangan, bahwa penasihat hukum para terdakwa dalam masukan dan menguraikan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat keterangan para terdakwa sebagaimana dalam pledoinya belum secara utuh atau tidak secara keseluruhan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan. Namun demikian, apa yang telah disajikan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam pledoinya dapat kami pahami dan kami hargai. Samping itu, penasihat hukum juga mempunyai hak akan hal tersebut untuk membela kepentingan para terdakwa. Mengapa ini kami sampaikan demikian? Bukan saja dari tindakan dari sisi kepentingan dan berpendapat, akan tetapi pada hak setiap orang untuk mengumumkan pendapatnya. Akan tetapi yang harus digarisbawahi dan kita cermati bersama, ini adalah persidangan. Sehingga apa yang disampaikan dalam persidangan hendaknya mengacu pada fakta persidangan dalam segala aspek, terutama dari sisi hukum pembuktian terkait dengan seluruh fakta-fakta yang tersaji selama proses persidangan. Oleh karena itu, yang kami perlu sampaikan bahwa auditor juga mempunyai catatan semua fakta hukum selama persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami. Sehingga mengenai fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana
disampaikan penasihat hukum tentunya itu adalah dari sudut pandang penasihat hukum. Nah, sudah barang tentu hal tersebut tidak terlepas dari semangat subjektivitas yang tinggi serta kacamata atau sudut pandang penasihat hukum para terdakwa, karena ingin membebaskan para terdakwa dan menyatakan para terdakwa tidak bersalah dalam persidangan pengadilan yang mulia ini. Tentang restitusi, dalam pledoinya penasihat hukum telah keberatan terhadap permohonan restitusi ganti rugi dan temuan dalam tuntutan, sebagaimana permohonan keluarga korban melalui LPSK dengan mengungkap pendapatnya yang pada pokoknya bahwa perkara terdakwa bukan merupakan perkara yang dapat dimohonkan untuk restitusi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Terhadap pendapat atau keberatan penasihat hukum tersebut dapat kami tanggapi bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 huruf A Perma nomor 1 tahun 2022 disebut permohonan restitusi dapat dimohonkan atas perkara tidak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi, ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dimaksud dengan tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK adalah jenis tindak pidana yang tidak secara limitatif disebutkan dalam Perma nomor 1 tahun 2022 tersebut. Namun berdasarkan penilaian dan keputusan LPSK dipandang layak untuk diberikan perlindungan serta hak-hak korban, khususnya restitusi. Rumusan norma dalam Pasal 2 ayat 1A Perma nomor 1 tahun 2022 bersifat terbuka dengan frase tindak pidana lain. Pembentuk peraturan memberi ruang diskresi kepada LPSK untuk menetapkan perkara pidana tertentu sebagaimana perkara yang korbannya berhak atas mekanisme perlindungan dan restitusi. Kriteria tindak pidana lain secara implisit walaupun tidak dirumuskan secara tegas dalam praktek dan doktrin. Tindak pidana lain yang dapat ditetapkan oleh LPSK umumnya memenuhi kriteria: A. Menimbulkan kerugian serius fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. B. Adanya ketimpangan relasi kuasa, misalnya atasan dan bawahan. C. Korban berada dalam posisi rentan atau tidak berdaya. Dan D. Perbuatan menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap korban. Pasal 131 KUHP tidak secara implisit disebutkan sebagai tindak pidana tertentu tindak pidana lain dalam Perma nomor 1 tahun 2022. Namun ketiadaan penyebutan tersebut tidak berarti korban penganiayaan atasan terhadap bawahan tidak berhak atas perlindungan dan restitusi. Disinilah fungsi norma tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagai norma terbuka secara yuridis dan faktual. Penganiayaan atasan terhadap bawahan memiliki karakteristik: A. Relasi kuasa yang tidak seimbang. Atasan memiliki kewenangan struktural, memandu dan disipliner terhadap bawahan. B. Posisi bawahan atau korban yang rentan terkait sumpah prajurit dan disiplin militer, berada dalam posisi sulit untuk menolak atau melawan, berpotensi mengalami tekanan psikologis dan institusional. C. Bersifat perbuatan melampaui batas-batas dari pembinaan yang sudah ditentukan. D. Dampak serius bagi bawahan, bisa luka fisik, trauma psikis, stigma, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Dengan demikian, secara substansi, tingkat viktimisasi korban bawahan setara atau bahkan lebih berat dibanding dengan tindak pidana umum yang secara implisit disebut dalam Perma nomor 1 tahun 2022. Sehingga dengan demikian
menyata bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebagaimana dalam pasal 131 KUHP memiliki karakteristik relasi kuasa yang timpang dan menempatkan bawahan atau korban dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, meskipun tidak disebut secara limitatif dalam Perma nomor 1 tahun 2022, perkara para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2022, sehingga korban atau keluarga berhak memperoleh perlindungan dan restitusi. Berdasarkan uraian tanggapan kami di atas, maka sangat tidak beralasan dan mendasar keberatan penasihat hukum para terdakwa sebagaimana dalam pledoinya, sehingga keberatan tersebut dari penasihat hukum haruslah ditolak. 4. Tentang analisis yuridis. Dalam analisis yuridis, penasihat hukum para terdakwa menguraikan asas sebab akibat, asas kualitas, kausalitas dengan mengutip beberapa pendapat ahli hukum. Terhadap pendapat para ahli hukum yang dikutip oleh penasihat hukum para terdakwa secara umum dapat kami pahami dan sependapat, karena pendapat para ahli tersebut secara umum telah diterima dalam praktek penegakan hukum. Selanjutnya, penasihat hukum para terdakwa dalam analisis yuridis terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan auditor militer menyatakan pendapatnya bahwa dakwaan satu primer pasal 131 ayat 1 junto 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagaimana pendapat penasihat hukum yang diuraikan dalam pledoinya dan isinya tidak akan kami bacakan kembali. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dakwaan auditor militer akan kami tanggapi sebagai berikut. A. Dakwaan ke-1 primer, unsur ke-1 militer dan unsur kedua dalam dinas. Penasihat hukum para terdakwa sependapat dengan auditor militer. Unsur ketiga, dengan sengaja memukul atau menumbuk bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Unsur keempat, mengakibatkan mati. Penasihat hukum terdakwa menyatakan unsur ketiga, dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan mendalilkan bahwa tidak ada kesengajaan apalagi niat jahat dari para terdakwa sebagaimana yang disangkakan auditor militer melalui dakwaan dan tuntutannya, sehingga berdasarkan asas actus non facit reum nisi sit rea yang berarti suatu perbuatan tidak membuat seorang bersalah kecuali ada pikiran yang bersalah, maka perbuatan para terdakwa yang tidak ada pikiran yang bersalah, sengaja atau niat jahat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang timbul karena kesengajaan atau niat jahat. Dalil penasihat hukum para terdakwa dalam menguraikan unsur dengan sengaja sebagaimana dalam pledoinya adalah suatu pendapat atau dalil yang tidak dapat diterima secara logika hukum. Bahwa untuk melihat niat jahat atau sikap batin mens rea para terdakwa dan menghubungkannya dengan unsur dengan sengaja dolus, pendekatannya tidak pernah berdiri sendiri, melainkan ditarik dari fakta lahiriah perbuatan. Dalam hukum pidana berlaku asas mens rea, tidak dibuktikan secara langsung, tetapi disimpulkan dari perbuatan lahiriah, actus reus, dan keadaan yang menyertainya. Artinya, isi hati terdakwa tidak dinilai secara abstrak, tetapi menarik kesimpulan kehendak dan pengetahuan para terdakwa dari fakta objektif. Secara doktrin, dengan sengaja mengandung dua unsur batin, yaitu mengetahui intent dan menghendaki atau setidaknya menerima akibat wilens. Seseorang dianggap bertindak dengan sengaja apabila ia mengetahui akibat dan perbuatannya.
dan mengendaki atau menyadari kemungkinan akibat tersebut. Dalam menilai niat jahat atau sikap batin mensrea dari fakta sebagai indikator konkret dapat dilihat dari cara perbuatan yang dilakukan, yaitu apakah perbuatan dilakukan secara aktif, apakah ada pengulangan, apakah dilakukan dengan tenaga, apakah menggunakan alat atau metode tertentu. Faktanya adalah bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan, mencambuk menggunakan alat berupa selang, menggunakan sendal, menggunakan kabel warna putih, menggunakan karet panbel warna hitam, menggunakan korban, serta menggunakan cabai yang sudah ditumbuk, menggunakan tangan kosong terbuka, dan menggunakan tangan mengebal. Dilakukan berulang kali. Mengenai punggung, tangan, paha, kaki, bahu, perut, dada, ulu hati korban almarhum Prada Luki Sabril Saputra Damo. Fakta konkret ini menunjukkan adanya kesadaran para terdakwa melakukan pemukulan, mencambuk yang dilakukan secara berulang kali yang berpotensi dapat melukai korban. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan secara para terdakwa secara berulang menunjukkan adanya kehendak sadar dari para terdakwa mencerminkan pengetahuan para terdakwa tentang akibat perbuatannya. Bahwa dalam teori doktrin hukum pidana dengan sengaja atau kesengajaan tidak bersifat tunggal, melainkan bertingkat, bergradasi berdasarkan kualitas kehendak pelaku dan pengetahuan pelaku terhadap akibat perbuatannya. A. Sengaja sebagai maksud. Pelaku secara sadar mengendaki dan menargetkan akibat tertentu sebagai tujuan utama perbuatannya, di mana ciri utama teori ini adalah akibat adalah tujuan langsung dan ada kehendak dan pengetahuan penuh dari para terdakwa. B. Sengaja dengan kesadaran pasti. Pelaku tidak menjadikan akibat sebagai tujuan, tetapi mengetahui dengan pasti bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi perbuatannya. Ciri utama teori ini adalah akibat bukan tujuan, tetapi diketahui pasti akan terjadi dan para pelaku tetap melakukan perbuatannya. C. Sengaja dengan kemungkinan. Pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat terlarang dan menerima atau membiarkan kemungkinan tersebut terjadi. Ciri utama teori ini adalah adanya kesadaran akan resiko, akibat, dan sikap batin yang terjadi. Contohnya si A memukul B berkali-kali dengan benda keras atau benda lain, menyadari si B mungkin mati, tetapi tetap melanjutkannya. Ini dilakukan dengan rekan kami. Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para terdakwa, dan barang-barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Kami tidak membacakan lagi yang mulia karena dalam tuntutan kami sebelumnya persidangan sudah kita dengarkan keterangan terdakwa bagaimana masing-masing perbuatan daripada terdakwa. Bahwa dari fakta hukum tersebut, para terdakwa sebagai atasan telah nyata dengan sengaja memukul almarhum Prada Luki Sabril Damo, sebagai bawahan dengan menggunakan alat berupa hanger besi, selang secara berulang, memukul dengan tangan mengepal mengenai perut dan dada, menendang dengan kaki mengenai kepala yang menurut pengalaman umum dan akal sehat dapat diperkirakan mengakibatkan sakit dan luka pada badan. Walaupun para terdakwa tidak secara langsung mengalami sakit atau luka pada korban,
namun para terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensinya perbuatannya, setidak-tidaknya menyadari kemungkinan timbulnya akibat tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya, sehingga perbuatan para terdakwa termasuk dalam gradasi kesengajaan dengan kepastian atau dolus intellectus dan gradasi kesengajaan dengan kemungkinan atau dolus eventualis. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami berpendapat sebagai unsur ketiga dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, pendapat ataupun dalil daripada penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan. D. Unsur keempat yang mengakibatkan mati. Penasihat hukum yang menyatakan unsur yang keempat yang mengakibatkan mati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan mengungkapkan pendapatnya sebagaimana pledoi daripada penasihat hukum yang pada pokoknya penasihat hukum menyatakan kematian korban tidak diketahui secara pasti dan dalam perkara aku bukan disebabkan atau dampak dari peristiwa pemukulan para terdakwa. Atas keberatan penasihat hukum para terdakwa, kami menanggapinya sebagai berikut. Bahwa terhadap pendapat penasihat hukum tentang kondisi korban sejak dibawa ke rumah sakit pada tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2025 tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Apa yang disampaikan oleh penasihat hukum adalah pendapat dan kesimpulan penasihat hukum sendiri. Faktanya adalah bahwa sejak almarhum Brada Luki Saipurnamo dibawa ke puskesmas Kota Dang dan karena kondisi korban lemas dan pucat, kemudian dirujuk ke RSUD Air Rambung, telah dilakukan tindakan-tindakan medis sesuai dengan SOP penanganan pasien di rumah sakit tersebut, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital atau tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu tubuh, dan kecukupan oksigen di dalam tubuh, pemeriksaan darah, melakukan USG, pemasangan ventilator, dan resusitasi atau pompa jantung manual, sebagaimana keterangan saksi 5 dan saksi 6 yang sudah kita dengarkan dalam persidangan. Bahwa dalam teori adequate causality atau teori sebab yang memadai yang dianut oleh Von Chris dan Simons menyatakan bahwa perbuatan merupakan sebab apabila menurut pengalaman umum perbuatan tersebut secara wajar dapat mengakibatkan akibat itu, menimbulkan akibat itu. Kekerasan fisik ataupun pemukulan terhadap tubuh manusia menurut pengalaman umum dapat menimbulkan luka berat, dapat mengakibatkan pendarahan, kegagalan organ atau bahkan kematian, terlebih jika dilakukan berulang dengan alat terhadap bagian vital. Dan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sejak tanggal 27 Juli 2025 di lapangan apel unit TP 834 WM telah terjadi pemukulan terhadap almarhum Brada Luki Saipurnamo dilakukan oleh Letnan 1 Infantri Ahmad Faisal Besterhan, dan kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025 yang dilakukan oleh para terdakwa di ruang staf intel, kemudian berlanjut ke tanggal 29 sampai 30 Juli 2025 yang dilakukan oleh Pelaku Ahmad Ada dan kawan-kawan 3 orang di rumah jaga unit TP 834 Kota Mongere, di mana pukulan tersebut dilakukan menggunakan alat berupa selang, kabel karet pantel, menggunakan tangan dan kaki, diurut dengan api rokok dan bahan memoresi, punggung korban dengan cabai dicampur garam yang telah terluka akibat cambukan, sehingga akibat akumulasi pemukulan dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Juli
2005 mengakibatkan korban mengalami luka-luka di badan hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2025, bahwa penasihat hukum terdakwa mengungkapkan pendapatnya bahwa pendapat rentang waktu selama 6 hingga 7 hari hingga korban dinyatakan meninggal dunia, yang artinya selama rentang waktu tersebut terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penentu kematian korban. Pendapat yang dikemukakan oleh penasihat hukum tidak dapat diterima logika hukum karena jarak waktu antara pemukulan dan kematian korban tidak memutus hubungan sebab akibat atau kausalitas, dan menurut doktrin kausalitas, jarak antara waktu pemukulan ataupun penganiayaan dan kematian korban tidak memutus hubungan kausalitas selama kematian merupakan akibat lanjut dari luka pemukulan dan tidak terdapat sebab baru yang berdiri sendiri atau locus actus interveniens. Contohnya komplikasi medis akibat luka. Kemudian menggantikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan ahli surat dan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam tuntutan kami telah mengatakan dalam persidangan yang lalu bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan nyata bahwa penyebab matinya korban almarhum Pradaluki Saiful Purnamo adalah akibat akumulasi pemukulan yang dilakukan mulai tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2025 sebagaimana surat keterangan kematian dari surat Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400.7.3.4 garing RSUD Airamo garing 150 garing 08 garing 2025 tanggal 6 Agustus 2025, dan tidak ada sebab lain sebagaimana didalilkan oleh penasihat hukum. Dengan demikian unsur keempat mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga pendapat penasihat hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak. Unsur kelima dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Unsur kelima secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah kami uraikan secara lengkap dalam tuntutan kami sehingga tidak akan kami anggap. Kelima, tanggapan terhadap kesimpulan dan penuntut. Terhadap kesimpulan penasihat hukum sebagaimana diuraikan dalam pledoinya kami tidak akan menanggapi karena pada pokoknya hanya berisi hal-hal yang menyangkut diri para terdakwa. Untuk itu kami serahkan kepada majelis hakim untuk menilai dan mempertimbangkan. Yang terhormat hakim ketua, yang kami hormati para anggota dan tim penasihat hukum para terdakwa. Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan, maka kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal perumusan dakwaan, pembuktian maupun pendapat hukum. Malah dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutkan itu adalah meyakinkan. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan penasihat hukum para terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Majelis hakim yang kami muliakan bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan, maka kami selaku auditor militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri 315 Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut. Pertama, menolak nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh tim penasihat hukum para terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 untuk seluruhnya.
menerima seluruh uraian dan surat dakwaan auditor militer dan surat tuntutan auditor militer atas nama para terdakwa tersebut adalah sah dan sudah memenuhi formal dan materi. Ketiga, menyatakan para terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan kami dan menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 10 Desember 2025. Demikian surat tanggapan atau replik ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang yang bersidang pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025. Auditor Militer Mayor CHK Washington Marpau SH. Selesai. Bapak Penasihat Hukum, atas replik yang disampaikan dari Bapak Auditor Militer, apakah Bapak Penasihat Hukum akan mengajukan repliknya? Kapan mau disampaikan? Senin saja ya, 29 Senin aja ya, dan bisa kita putus di Desember hari Senin tanggal 29. Bapak itu hari Senin ya untuk publiknya. Para terdakwa ini pakai badannya. Berdiri di situ. Baik para terdakwa, sidang ditunda ya. Kami dilanjutkan lagi di hari Senin tanggal 29 Desember. Agendanya adalah pembacaan publik dari penasihat hukum terdakwa. Paham ya? Baik Bapak Auditor, sebelum sidang ditunda, agar diperintahkan para terdakwa dibawa ke luar ruang sidang dan tetap berada dalam penahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.